Saya kerja selesai nggak selesai, itu saya asar harus sudah di rumah. Karena apa? Karena ada amanah yang harus saya lakukan dari masyarakat, tetangga, wali santri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah, wala hawla wala quwata illa billah. Perkenalkan, kami dari TPQ Al-Mubarak, Dusun Bua, RT 02, RW 04, Kelurahan Sitirejo, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Kami akan mengenalkan proses berdirinya TPQ Al-Mubarak ini pada tahun 2013. Kala itu kami di daerah saya waktu itu cuma ada 4-5 orang. Jadi waktu itu masih sepi di sini. Dan pada waktu 2013 itu ada beberapa tetangga kami yang mau mengajikan putra-putrinya. Ketika mau ke tempat yang ramai jauh, karena itu listrik di jalan masih belum ada, begitu juga jalan masih makadam, masih becek ketika hujan. Dan diantara salah satu tetangga kami ada yang bertanya kepada istri kami apakah bisa mengajar ngaji, dan alhamdulillah istri kami bersedia. Dan pada waktu itu paling awal 2013 ada 4 anak, ada 4 anak, 2 cowok, 2 cewek, yaitu tetangga di sebelah rumah. Dengan berjalannya waktu sampai sekarang, alhamdulillah guru yang ada sekitar 6 guru, sedangkan muridnya atau santrinya 80 anak atau 80 santri. Awal berdiri itu kan sebenarnya saya mulai tahun 2002 itu saya sudah ngajar di pondok. 2002 sudah saya ngajar di pondok. Cuma karena ini yang datang putra-putri dari tetangga dan ditanyakan kepada istri saya, ternyata istri saya menyanggupi. Dan memang istri saya dulu sebelum menikah dengan saya sudah pernah ngajar di tempat tinggalnya, yakni di Bandulan. Jadi awal ngajinya di sini itu ya istri saya. Istri saya, ketika istri saya masih bisa menghandle, saya belum membantu. Dan ketika mulai agak banyak anak, barulah saya sendiri membantu dari awal. Program-program kami mulai tahun 2020 itu kan ada semacam kerjasama dengan UMI, yang mana ini kami berangkat dari keprihatinan kami atas kualitas pembelajaran yang ada di TPQ ini. Dulu kan kami ngaji ala kadarnya lah, karena berangkat dari permintaan dari tetangga kanan kiri. Putra kami waktu itu di wisuda Al-Qur'annya di MI Islamia, alhamdulillah kok kualitasnya baik. Berangkat dari situ menyarankan kepada kami bagaimana kalau di TPQ kami dibuat metode UMI. Dan alhamdulillah mulai tahun 2020 sudah berjalan sampai sekarang. Dan begitu juga kedepannya kami mempunyai cita-cita, keinginan bahwasannya setelah anak-anak menyelesaikan pembelajaran UMI ini, kami punya program tahfidz ke depannya. Dan untuk sementara ini karena ada beberapa hal yang perlu kami siapkan, kami sementara ini setelah anak-anak di TPQ lulus, dinyatakan lulus oleh tim UMI, itu kami wadahi dengan madrasah diniyah dahulu. Dan tentunya untuk di madrasah diniyah ini anak-anak harus sudah betul-betul menguasai bacaan Al-Quran dengan baik dan benar. Ketika kita pakai UMI itu gurunya sudah 7 orang, karena kita kan waktu itu banyak murid ya, sampai waktu itu hampir 100 anak. Kalau dinyatakan suka dan duka, memang kami berangkat dari awal kita berusaha, karena saya pribadi itu kan memang pernah mondok, dalam artian ketika kita sudah pulang dari pondok, kita berupaya apa yang kita dapatkan di pondok kita amalkan di masyarakat, kemanfaatan ilmu yang kita miliki, terutama Al-Quran itu. Memang kita dari awal sudah siap untuk melestarikan apa yang menjadi tugas kita sebagai seorang santri, yaitu meneruskan perjuangan Rasulullah. Itu memang dari awal situ, dan kami siap
apapun resikonya itu pastilah ketika kita mau melakukan apapun itu resikonya pasti ada. Sukanya jelas, yang pertama kami berharap pada Allah agar kami, istri kami, keluarga kami digolongkan orang-orang yang bisa meneruskan perjuangan Rasulullah. Ini modal utama kami, dan juga bagian dari suka kami itu ilmu kami bisa bermanfaat untuk sendiri, keluarga, masyarakat. Itu juga kalau masalah duka tentunya tidak ada yang namanya perjuangan tanpa ada rintangan, ujian, pasti itu ada. Ya dukanya diantaranya sekian banyak mungkin tetangga atau masyarakat itu kan pasti ada, pasti ada. Apakah itu berupa fitnah, apakah itu berupa hal-hal yang kurang setuju dengan pola pikir kami, tapi itu merupakan bagian dari resiko perjuangan dan kami terima dengan lapang dada, nggak masalah itu. Bagi saya itu meskipun dikatakan duka, sebenarnya kalau kita pahami lebih jauh, kita resapi itu sebenarnya lebih memotivasi diri kita, karena kita butuh, siapapun kita butuh omongan-omongan, kritikan-kritikan dari siapapun. Justru sebenarnya kita berterima kasih kepada orang-orang yang mungkin tidak suka dengan kita, bisa lebih meningkatkan kualitas kita, bisa mengkoreksi diri kita untuk lebih baik. Ya, nomor satu, kami kan, saya dalam hal ini itu kan bekerja freelance, tidak ada ikatan apapun dengan suatu perusahaan atau apa. Itu memang dari bujang dulu, masih di pondok dulu kan, saya waktu itu kan bekerja memang tidak ada ikatan dengan suatu perusahaan dan lain sebagainya. Saya bagi waktunya enak. Memang dulu ketika anak-anak masih dipegang ibunya, saya pulang sampai sore, jam 4, setengah 5. Tapi dengan bertambahnya anak, saya membantu istri saya. Memang saya utamakan ini dalam artian dua-duanya, kerja utama untuk nafkah keluarga dan amanah dari masyarakat, amanah di tengah ini merupakan juga hal-hal yang penting bagi saya. Oleh karena itu saya prioritaskan, saya kerja selesai nggak selesai, itu saya asar harus sudah di rumah. Karena apa? Karena ada amanah yang harus saya lakukan dari masyarakat, tetangga, wali santri. Itu kami baginya waktu di situ. Jadi saya punya prinsip, saya butuh dunia, nafkah untuk keluarga, saya juga butuh bekal untuk akhirat saya. Apapun resikonya, berat atau tidak, saya harus memprioritaskan dua waktu itu. Jadi untuk kerja, mau nggak mau, asar saya harus di rumah. Dan saya nggak ada yang saya rugikan. Ketika saya pulang, saya nggak selesai dalam dagang, jualan, nggak masalah. Yang penting bisa mengemban amanah dari tetangga, masyarakat, wali santri. Kami punya harapan, punya cita-cita ke depannya. Sebagai penerus risalah Rasulullah, penerus dakwah Rasulullah, kami mempunyai harapan yang sangat besar dan semoga dijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami ingin mengarahkan anak-anak santri kami, membimbing anak-anak santri kami menjadi generasi yang Qur'ani, nomor satu, bisa baca tulis Al-Qur'an, kemudian bisa memahami ilmu-ilmu agama, yang mana ketika anak-anak didikan kami itu bisa mengamalkan apa yang kami sampaikan, insya Allah kan dengan modal bekal ilmu yang kita berikan kepada anak-anak, harapan kami anak-anak yang sekarang masih kecil-kecil ini bisa menjadi generasi penerus yang lebih baik. Ketika anak ini semuanya mengamalkan ilmunya masing-masing, insya Allah nilai-nilai Islami akan lebih mengena dan terasa di masyarakat masing-masing. Karena santri kami tidak hanya di wilayah kami, itu ada yang dari Kebonsari, ada yang dari Kebonagung, ada yang dari Bakalan Kerajaan. Itu andai kata semuanya ketika sudah besar mengamalkan ilmu yang kami berikan, insya Allah kedepannya bisa memberikan kemanfaatan yang lebih luas di tempatnya masing-masing. Apalagi mungkin kalau anak itu sudah besar, sudah berkeluarga, nanti tinggal di mana kan saya kan nggak tahu. Tapi dengan bekal atau modal ilmu yang kita berikan kepada anak-anak kami, harapannya dakwah Islam itu lebih luas, kemanfaatannya lebih luas. Ini kan berangkat dari mengkondisikan jumlah santri. Dulu ketika awal-awal ngaji yang masih 4 anak itu kan di ruang tamu ya. Kami membuat rumah sendiri, ya dalam artian kami waktu itu saya dan istri berupaya sekuat tenaga, terus perannya di
tempat yang kita tempati ini kan dulu halaman depan, kita buat satu ruangan ini untuk pembelajaran. Alhamdulillah Allah masih memberikan kepercayaan kepada kami. Kemudian di sebelah saya ini kan dulu ruang kerja istri saya. Akhirnya ruang jahit ini kami lost untuk pembelajaran juga. Akhirnya kami mengalah, waktu itu kami pindah ke dalam. Begitu juga dengan bertambahnya waktu juga, yang ada di depan sini, ini sebenarnya ruang tamu. Jadi ruang privasi kami itu kita korbankan demi anak-anak, yang mana semuanya ini berangkat dari milik pribadi, usaha pribadi, bangunan pribadi, dan memang kami punya harapan ke depan untuk fasilitas-fasilitas itu memang berhubung semuanya serba pribadi, sedangkan saya juga membagi hasil kerja untuk nafkah keluarga juga untuk TPQ. Akhirnya kami juga berharap barangkali ya di antara orang-orang teman-teman Agnia yang mungkin mau bantu dakwah kami untuk lebih meningkatkan terutama masalah fasilitas ya, karena kami punya angan-angan masalah fasilitas kedepannya. Kita punya gedung TPQ sendiri ya, meskipun di sini tapi mungkin di tingkat atau gimana untuk bisa memberikan fasilitas yang lebih maksimal melayani anak-anak, karena ya nanti bisa dilihat sendiri ruang tengah, ruang keluarga itu kami korbankan untuk anak-anak. Tentunya ini ya namanya rumah tangga ya, rumah tangganya sebenarnya kan butuh privasi, tapi demi anak-anak, demi dakwah ya, demi dakwah, demi syiar agama, nggak apa-apa lah kami, dalam artian nggak apa-apa dipakai untuk dakwah. Dan bagi siapapun teman-teman kami, saudara kami, orang-orang Islam yang melihat video ini, jangan lupa untuk like, subscribe Nu Malang ID, dan mungkin berikan komentar-komentarnya untuk lebih membangun, meningkatkan kualitas pembelajaran ataupun media-media yang disampaikan oleh Nu Malang ID. Itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.